Allah akan mengingat antum di hadapan kelompok yang lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilayya shibran. Kalau hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya satu depa. Depa? Jemaah, ini hasta. Kalau segini apa? Depa. Udah nggak dipakai lagi, jemaah. Sekarang yang dipakai meter, sentimeter. Tapi seperti itu. Artinya ketika kau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu suka sama engkau. Allah akan lebih cepat dekat kepada kita ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Ketika kita berusaha dekat sama bos kita, sama atasan kita, mungkin dia menghindar dari kita. Mungkin dia tahu, aduh ada maunya nih orang. Itu makhluk. Allah Al-Khaliq, semakin antum dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dekat sama antum. Antum punya salah, antum melakukan dosa. Bahkan kalau dosa itu adalah dosa besar, ketika antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwat tawwabur rahim. Allah akan berikan kepada engkau taubatnya. Allah semakin dekat. Yang membunuh 100 orang. Membunuh 100 orang. Kemudian dia datang kepada orang yang alim mengatakan, "Hali min taubah." Bisakah aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku sudah membunuh 100 orang. Mungkinkah aku taubat? Apa kata orang alim ini? Wa malladhi yahulu bainaka wa bainak taubat? Apa yang menghalangimu dari taubat? Apa? Itu Allah Rabbul Alamin, jamaah. Cinta ketika antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata orang alim ini, cuma kamu itu hidup di kampung yang buruk. Masyarakatmu nggak baik. Ini pentingnya menciptakan lingkungan yang baik. Engkau pindah dari kampung, hijrah. Berangkat jemaah. Hijrah. Belum berbuat amal soleh satu pun. Dia cuma punya niat mau pindah kampung. Dalam perjalanan mati. Itu malaikatul azab dan malaikatul rahmah bertikai. Apa kata malaikatul azab? Dia bagianku. Dia belum beramal soleh sedikit pun. Dia sudah bunuh 100 orang. Itu bagianku. Apa kata malaikatul rahmah? Enggak, dia itu bagianku. Kok bisa jadi bagianmu? Kata iya, dia sudah meninggalkan kampungnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ribut. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rahmatnya. Allah kirim malaikat dalam wujud bashar untuk mengukur orang ini lebih dekat ke kampung mana. Diukur jemaah. Ternyata lebih dekat ke kampung yang hendak dia hijrah ke sana. Dekatnya berapa jauh? Sebagian mengatakan 1 jengkal cuma lebih dekat ke sana. Diambil sama malaikatul rahmah. Begitu jamaah ketika kita dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau tuh hambaku datang kepadaku berjalan kaki, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Ahibbata fillah. Kalau engkau mau kembali kepada Allah, mau menghadap kepada Allah, Allah mau dengan dirimu. Tapi kalau engkau tidak mau, apa kata Allah? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nggak mau mengingat Allah, dikasih tahu, dikasih nasihat, tidak mau kembali. Allah mengatakan bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Di dunia, orang yang berpaling dari zikrullah, yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan itu sesuai dengan jauhnya dia dari zikrullah. Allah sudah pastikan dia akan hidup penuh dalam kesengsaraan. Walaupun bergelimang harta, walaupun tinggal di perumahan apa namanya ini? Perumahan nirwana. Walaupun hidup di sini jauh dari zikrullah, sengsara. Dan kita akan bangkitkan dia dari kuburnya dalam kondisi buta. Di sini dia bisa melihat. Di sini dia dihormatin, dihargain oleh orang. Tapi pada hari kiamat keluar dari kuburannya dia buta. Dia mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Waqad kuntu basira. Dulu aku bisa melihat. Sekarang kenapa aku buta? Engkau dulu datang kepadamu peringatan-peringatanku. Tapi engkau tinggalkan. Engkau abaikan. Maka sekarang engkau ditinggalkan. Ahibati fillah. Kalau kita lihat seorang muslim yang menzalimin dirinya, yang mungkin dia jarang berzikir, yang mungkin dia melakukan dosa-dosa itu akan mengurangi keimanan dia. Kalau sebagian orang bertanya, Ustaz, kenapa anak sekarang malas beribadah? Kenapa anak kok susah datang ke masjid? Kenapa anak kok susah baca Quran? Kenapa anak kok susah bangun malam? Tahu sebabnya? Dosa. Nggak ada yang lain sebab. Iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka nasihat ana yang pertama dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjadi manusia pilihan, banyak-banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, demi Allah aku itu dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Berapa kali? Satu majelis. Satu kali duduk Nabi SAW. Itu sahabat Nabi pernah menghitung. Kuntu a'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin. Yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Nabi menyebutkan tentang dirinya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 70 kali. Berapa kali? Kata sahabat, aku menghitung. Nabi SAW dalam satu majelis mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Jadi antum kalau lagi duduk sama teman-teman, kadang-kadang mereka ngobrol obrolan yang gak berguna. Antum manfaatkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli alayya innaka antat tawwabul. Satu kali duduk. Yang menunggu, menanti, manfaatkan waktu penantian itu untuk istighfar. Kita ini gak terlepas dari dosa. Jangan sok suci.
Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beristighfar lebih daripada 70 kali. Satu kali duduk beliau beristighfar 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah. Yang imam masjid, yang seorang ustadz, seorang pendakwah, jangan berpikir engkau tidak perlu dengan istighfar. Karena merasa, alhamdulillah saya sudah orang soleh. Itu dosa. Dosa merasa sudah soleh. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Aku bertobat kepada Allah tiap hari itu 100 kali. Dalam satu majelis Nabi SAW. Yang kedua, banyak berzikir. Paling sedikit 100 kali. Afwan 100 kali. 1000 kali dalam sehari. Kapan waktunya? Kalau bicara 1000 kali. Yang pertama, setiap selesai sholat. Kita membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Berapa? 100. 5 waktu 500. Betul. 5 waktu 500. Baik. Kemudian baca subhanallah wa bihamdih. Di pagi hari berapa kali? 100 kali. Di waktu petang 100 kali. Kata Nabi SAW, man qala hina yusbih. Barang siapa ketika di pagi hari berkata subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. 100 kali dia mengatakan subhanallah wa bihamdih. Wa idza amsa mi'ata marrah. Kalau sore hari dia membaca 100 kali, apa yang akan dia dapatkan? Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun seperti buih di lautan jumlahnya. 100. Berapa? 200 tambah 500 700 ya Mak. Kemudian tambah istighfar 100 kali. Berapa? 800. Kemudian ketika mau tidur. Ini ada sebuah amalan yang insya Allah sering kita dengar Ustadz menyampaikan. Tapi kadang-kala kita lupa. Masya Allah. Kenapa dia rame-rame ya? Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Fatimah ini nih buat ibu-ibu. Buat yang perempuan. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah itu Fatimah. Yang termulia di antara wanita-wanita surga itu salah satunya Fatimah. 4 wanita yang paling mulia yang disebut sama Nabi SAW. Siapa ibu-ibu? Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Fatimah binti Muhammadin. Yang ketiga ibunya Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Lihat bagaimana mereka menjadi wanita yang termulia. Kalau kita bicara wanita terindah di muka bumi ini adalah Miss apa? Miss-missan. Ada banyak Miss, ada Miss Jember nantinya. Ada Miss Jawa Timur, ada Miss Indonesia, ada Miss Dunia. Apa yang mereka dapatkan? Menampakkan aurat mereka kepada manusia?
Dikatakan, oh ini wanita terbagus, termulia. Mereka wanita termurah akhirnya yang menampakkan auratnya kepada umat manusia lain. Kita lihat bagaimana 4 wanita ini jadi wanita termulia. Semuanya susah hidup. Maryam binti Imran, bagaimana dia melahirkan anak tanpa bapak. Bagaimana ujian dia. Ketika anaknya sudah besar, berdakwah, dikejar-kejar, mau dibunuh anak. Fatimah binti Muhammad. Kalau bicara wanita mulia, mungkin di dunia ini yang halus kulitnya. Sebagian wanita, ibu-ibu mungkin ya 2 pekan sekali ke salon. Tiap hari pakai krim. Krim pagi dan petang. Nah, jamaah. Padahal ada zikir pagi dan petang. Nggak pernah dibaca zikir pagi dan petang. Yang ada krim pagi dan petang. Bahkan, Anda dengar ada krim sebelum tidur. Ada zikir sebelum tidur. Ini ada krim sebelum tidur. Artinya memang yang dikejar dunia sama mereka. Bagaimana mendapatkan kulit yang paling bagus. Fatimah itu kasar tangannya. Jadi Ana masih ingat cerita ibu Ana. Ibu Ana pernah melamar seorang perempuan buat sepupunya di Banyuwangi. Setelah pulang ibu Ana cerita, Syafiq tahu, itu fulana yang dilamar itu tangannya kasar. Di situ ibu tahu itu wanita pekerja. Bukan wanita yang cuma duduk di depan cermin sambil dandan, sambil subhanallah. Fatimah kasar. Suatu hari dia nggak tahan. Fatimah ini punya anak 2 ketika itu yang jarak umurnya berdekatan. Yang pertama Hasan. Kira-kira setelah 1 kali datang bulan hamil lagi Husain. Nggak punya pembantu. Suaminya bukan orang kaya. Nggak bisa beli tepung gandum. Lalu apa yang dilakukan? Beli gandumnya. Numbuk sendiri. Sampai tangannya kasar. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi SAW. Ketika dia mendengar di rumah Nabi bahwa Nabi SAW kedatangan para budak-budak. Rasulullah SAW kulla yaumin alfa hasanah. Apa nggak bisa kalian itu tiap hari menghasilkan 1000 kebaikan? Fas'alahu sa'ilun min julasaihi. Ada seorang tanya, gimana Rasulullah SAW dapat 1000 kebaikan? Qala yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia membaca subhanallah 100 kali. Ini lain lagi nih. Baca subhanallah 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfu khatiyah. Dengan dia membaca subhanallah 100 kali, maka akan diberikan kepadanya 1000 kebaikan atau dihapuskan dari dia 1000 dosa. Apa antum mengatakan kayaknya anak dosanya nggak sampai 1000, Ustaz? Nggak perlu baca itu. Astagfirullah. Jamaah, ada satu dosa yang bisa menghapuskan banyak kebaikan. Yaitu dosa ujub. Berbangga diri dengan diri antum. Dengan amalan antum. Bangga, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya semalam sholat. Ini enggak ngomong sama orang, ngomong sama dirinya sendiri. Ana bisa sholat 17 rakaat. Pantes ana ini orang-orang pilihan Allah. Ya, bisa sodakoh, antum ujub, hilang semua jamaah. Dan kemudian ada dosa yang besar. Yang kita memerlukan banyak amal soleh untuk menghapuskan. Ahibati fillah, seorang mukmin yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu mengingat Allah dalam semua kondisi. Karena ada yang mengingat Allah hanya dalam satu kondisi.
Habis sholat, zikir. Kemudian nggak pernah zikir lagi kecuali balik sholat. Padahal tadi imam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan, terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari masjid antum mengingat Allah. Baca doa keluar masjid. Keluar masjid pakai sandal baca doa. Kemudian yang naik motor baca doa. Apa doanya naik motor? Jamaah, doanya naik kendaraan apa? Biasanya yang berangkat umroh, berangkat haji itu guide-nya sebelum jalan bis mengatakan, ya bapak-bapak kita baca doa naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pikirnya sebagian jamaah itu dibaca kalau di Madinah sama di Mekah. Pulang nggak pernah baca. Oh itu kan bacaan kalau umroh Ustaz. Astagfirullah. Ada yang sepanjang hidupnya nggak pernah baca doa naik kendaraan. Ingat, zikir. Masuk rumahnya baca doa. Buka bajunya baca doa. Masuk ke toilet zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kala kita lupakan. Kemudian seorang muslim itu seperti lebah. Muslim yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu seperti tawon madu. Dan seperti pohon kurma. Ini akan menjadi penutup kajian kita. Tolong diingat. Seorang mukmin yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia seperti lebah dan seperti pohon kurma. Bagaimana seperti lebah? Rasulullah SAW mengatakan, Inna masalal mu'min kamasalil qit'ati minadz zahab. Seorang mukmin itu seperti potongan emas. Seperti potongan emas. Kok bisa seperti itu? Nafakha 'alaiha sahibuha falam taghayyar wa lam tanqus. Itu emas dipanasin gak akan berkurang. Gak akan berubah, tetap emas. Antum lihat emas itu kalau jatuh jamaah ketutup tanah. Antum mungkin lihat ibu-ibu punya gelang masuk ke selokan. Kira-kira ditinggal jamaah. Oh, enggak wis kotor. Enggak ada. Tetap keluar emas. Di apapun yang dilakukan ya, apapun yang dilakukan kepada benda itu tetap dia emas. Mukmin itu selalu baik jamaah. Dimanapun dia berada. Di tempat yang mungkin kurang baik, dia tetap berusaha untuk memperbaiki yang ada di sana. Mungkin dia bekerja, lingkungannya orang-orang gak sholat. Dia emas yang memberikan cahaya kepada teman-temannya di sana. Kemudian walladzi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Inna masalal mu'min kamasalin nahlah. Permisalan seorang mukmin itu seperti lebah, akalat thayyiban, wa wada'at thayyiban, wa waqa'at wa falam taksir wa lam tufsid. Seperti lebah yang dia itu ngambil yang baik. Kalau dia makan, makan yang baik. Kemudian kalau dia meletakkan yang baik. Dan dia tidak mematahkan dahan, tidak merusak. Antum melihatlah, coba perhatikan lebah. Datang jauh-jauh. Di depan rumah kita ada bunga yang indah. Kalau ada lebah, antum usir lebahnya.
Oh ada tawon-tawon, suruh pergi. Tidak ada. Karena tahu dia datang mengambil yang baik. Meninggalkan yang baik. Kemudian dia tidak merusak. Dan tidak mematahkan dahan. Jadilah engkau seperti itu. Kemanapun kau pergi, engkau akan mengambil yang baik. Dan memberikan yang baik. Dan tidak merusak di sana. Kemudian di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan inna mathal mu'min mathalan nakhla. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Antum coba lempar pohon kurma. Sekuat-kuatnya antum lempar. Ketika dia berbuah umpamanya. Apa yang jatuh dari dia? Batu apa buah? Buah yang jatuh. Dan dahan pohon kurma itu nggak bisa jatuh. Makanya kalau antum melihat dahan pohon kurma itu dipotong. Nggak bisa jatuh. Seorang mukmin seperti itu. Dalam semua kondisi dia tetap menjaga keimanannya. Dia menjaga akidahnya. Dia tidak akan pernah mengorbankan akidahnya demi dunia yang bakal dia tinggalkan. Maka jadilah antum seperti lebah dan seperti pohon kurma. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sebenarnya masih panjang ketika kita berbincang tentang as-sabiqun, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di kajian-kajian yang lainnya kita bisa membahas tentang bagaimana sifat orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Anda lihat sudah banyak pertanyaan ini jamaah. Anda izin minum dulu jamaah. Mohon pencerahan mengenai parfum beralkohol. Baik untuk pria atau wanita. Untuk pria ketika masjid disunnahkan, tetapi bila beralkohol parfumnya bagaimana hukumnya? Jadi jamaah sebenarnya yang diharamkan itu adalah khamr, minuman keras, bukan berkaitan dengan alkohol. Kemudian berkembang ilmu manusia, lalu mereka menemukan bahwa di minuman keras ini ada alkohol. Makanya hadis itu mengatakan al-khamru ma khamaral akal. Khamr itu yang menutupin akal manusia. Dan alkohol ini ternyata ada dua macam. Itu mungkin yang kuliah di kimia itu tahu jenis-jenis alkohol. Ada alkohol yang diminum, ada alkohol yang mungkin untuk pembersih ya. Untuk apa? Seperti alkohol yang ada di cairan untuk kumur-kumur. Ada cairan yang untuk kumur-kumur itu ada alkohol. Tapi itu mengandung alkohol enggak? Mengandung alkohol, tapi tidak haram. Kemudian khamr ini para ulama beda pendapat. Apakah khamr itu najis atau tidak? Kalau najis berarti haram. Semua yang najis itu haram. Itu kaidah. Dan tidak semua yang haram itu najis. Sebagian ulama berpendapat khamr itu tidak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Dari mana yang mengatakan khamr itu tidak najis? Padahal Allah mengatakan fa'innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya dia itu najis dari perbuatan syaitan. Jadi yang najis itu perbuatannya. Bukan barang. Sehingga ketika itu di Madinah, pada waktu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu para sahabat menuangkan khamr itu di depan rumah. Dibuang sampai mengalir jamaah jalan. Kalau najis gak mungkin mereka melakukan itu. Karena di jalan dibuang. Yang akan membuat kota Madinah penuh dengan
najis pada waktu itu. Maka berkaitan dengan alkohol yang berada di parfum, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia bukan termasuk alkohol yang memabukkan. Jadi tolong mungkin yang dari kimia, Ana mendapatkan penjelasan ada seorang Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, beliau membahas tentang pembahasan ini dengan sangat baik sekali ya. Karena beliau S2-nya di kimia kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kalau ke masjid disunnahkan pakai parfum. Ya buat laki-laki pakai parfum. Boleh beralkohol? Boleh. Boleh beralkohol. Kalau mau pakai yang tidak beralkohol nggak apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah Ana melihat beberapa tahun terakhir ini di Jember ini banyak toko parfum. Apa yang bertanya ini punya toko parfum ya? Ya, tapi yang jelas insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak apa-apa untuk yang bukan minuman ya. Jadi alkohol yang minuman jelas diharamkan kita tahu. Tapi alkohol yang ada dalam parfum tadi itu bukan alkohol yang diharamkan insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum dalam Islam apabila suami berselingkuh dan tidak bisa meninggalkan selingkuhannya? Apa yang harus dilakukan istri? Sah. Padahal suami berjanji meninggalkan, ternyata masih berkomunikasi di belakang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi jamaah, tidak ada alasan bagi seorang lelaki berzina. Sama sekali nggak ada alasan. Makanya ketika ada seorang pemuda datang menjumpai Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Dia mengatakan, wahai Rasul, alaika salatu wassalam ya Rasul, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan dia datang, dia merasa anak nggak kuat menghadapi wanita. Izinkan aku berzina. Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Disuruh dekat duduk sama Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, engkau ridho enggak ibumu dizinain sama orang? Ridho? Enggak ya Rasulullah. Dan sama orang-orang itu enggak ada yang mau ibunya dizinain. Engkau ridho enggak anakmu dizinain sama orang? Katanya enggak ya Rasul. Orang juga gak ada yang mau anaknya dizinain sama orang. Engkau ridho enggak saudari perempuanmu dizinain sama orang? Enggak Rasul. Engkau ridho enggak bibimu, tantemu dizinain sama orang? Enggak ya Rasul. Enggak ada orang yang mau juga tantenya dizinain sama orang. Supaya kita tahu ketika engkau berzina, dengan siapa engkau berzina. Kalau tidak dengan ibunya orang, dengan anaknya orang. Dengan tantenya orang, dengan adiknya orang. Akhirnya pemuda ini tepuk dadanya sama Nabi SAW. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya dan jaga kemaluan dia. Gak ada buat seorang lelaki alasan untuk berzina. Sedangkan Allah membolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahin dua. Gak cukup dua, tiga. Gak cukup tiga, empat. Dengan catatan kau bisa berlaku adil. Gak bisa cukup satu. Jadi ingat buat para wanita. Kadangkala wanita ini kalau mendapati suaminya berzina dan dia tidak taubat, tinggalkan suami. Ustaz, kesian sama anak-anak. Kesian sama anak-anak kalau punya bapak pezina. Bagaimana nanti Ustaz masa depan anak-anak? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tinggalkan suaminya. Kalau suami memang berzina dan tidak bertobat. Sebagian wanita bertahan suaminya berzina, tapi nggak bertahan kalau suaminya kawin lagi. Tawa ibu-ibu. Soalnya kalau berzina Ustaz masih ada harapan tobat Ustaz. Tapi kalau kawin lagi nih Ustaz, kayaknya nggak bakal tobat Ustaz. Soalnya halal Ustaz.
Subhanallah. Engkau sekarang kalau suaminya kawin lagi bingung. Suaminya berzina masih mempertahankan pernikahan itu. Jadi seharusnya kalau suaminya kawin lagi engkau pertahankan. Engkau sabar. Tapi suaminya berzina enggak bisa. Aku punya suami berzina, dia bawa penyakit ke rumah ini. Tinggalkan suami. Sebagian lelaki, ini juga sebagian lelaki itu menikahi pelacur yang dia dahuli. Memang pantas, pezina itu nikah sama pezina seharusnya. Kau tinggalkan suami. Kalau dia menikahin pelacur, kadang-kadang dia mengatakan, iya daripada berzina Ustaz. Engkau sudah berzina sama dia. Kemudian untuk menyelamatkan dia pikir dengan menikah, dosa zinanya diampuni. Kata siapa? Zina itu perlu taubat. Taubatan nasuha. Bukan dengan menikahin dosamu selesai. Enggak. Engkau tinggalkan dan engkau bertobat. Tapi kalau engkau memang mau jadi pezina, nikahin pezina pun. Maka bagi lelaki yang ingin menikah lagi, nikahlah dengan wanita yang baik-baik. Bukan ketemu di jalan, koyo cocok. Ketemu di warung, ketemu di mana. Jangan. Kesian dengan istri pertamamu. Memiliki madu yang bukan wanita baik-baik. Kesian sama anak-anakmu. Punya ibu sambung yang bukan orang baik. Maka tolong bagi laki-laki untuk berpikir. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah beri saya hidayah untuk hijrah. Lebih lagi ke dalam Islam, tapi suami saya belum. Bagaimana cara saya agar suami juga ikut serta hijrah? Wallahi jamaah, memang kalau kita lihat fenomena hijrah di Indonesia ini sangat menyenangkan sekali. Munculnya lembaga-lembaga syariat. Dulu bank-bank itu nggak ada yang syariat dan nggak ada yang peduli dengan urusan riba. Sekarang alhamdulillah banyak orang resign dari bank-bank konvensional. Bank-bank riba ya. Kemudian munculnya sekolah-sekolah dasar Islam. SDIT itu Masya Allah. Dulu nggak ada. Yang ada swasta umum atau negeri. Atau madrasah. Sekarang sudah ada. Munculnya jilbab. Coba nih yang sepuh-sepuh. Dia mungkin mendapati istrinya dulu nggak pakai jilbab. Waktu nikah nggak pakai jilbab. Anda kalau melihat foto orang-orang kuno ya, itu pakai rok pendek cuman. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang hijrah. Tapi kadangkala ketika menikah ini dua-duanya jauh dari agama. Di tengah jalan suaminya dapat hidayah. Atau istrinya dapat hidayah. Berat untuk mengajak pasangan hidup. Bagaimana caranya? Nasihat Ana buat para wanita. Ketika dia hijrah, jadilah dia istri yang lebih baik untuk suaminya. Kadangkala ada wanita yang Masya Allah sudah lebih sering datang kajian, sudah banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia kurang suka melayani suaminya. Karena menurut dia, taat dan patuh itu kepada suami yang soleh. Suami kayak kamu ini gak harus ditaati. Tidak. Tetap suami itu ditaatin. Walaupun dia gak soleh. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tetap dilayani suami. Sehingga jadikan suami itu merasakan suasana hijrahnya istri. Istri tidak pernah lagi bertanya kepada suaminya dari mana. Jadi ketika suami datang, dia yang buka pintunya. Ibu-ibu jangan pernah tanya kepada suami dari mana. Apa pertanyaannya? Mau apa? Allahu Akbar. Itu suami kalau ke warung ditanya apa coba? Mau apa gitu loh. Sampai rumah ditanyain dari mana? Astagfirullah. Udah capek-capek dari mana? Ya dari kerja lah. Ribut lagi sama istri. Makanya banyak suami lebih suka makan di warung.
Dan antum bisa rasakan di warung itu ditanyai mau apa, sudah dikasih makan ditanya lagi mau minum apa mas? Ada jus, ada ini, Allahu Akbar. Coba di rumah kayak gini, nggak kepingin keluar suami itu. Maka tolong istri menciptakan suasana yang seperti itu. Akhirnya suami sadar, ya Allah, istriku kok tambah soleha kayak gini. Ketika suaminya main game, nggak perlu teriak-teriak. Duduk di samping suaminya baca Al-Quranul Karim. Artinya ngaji. Loh, kenapa kamu ngaji? Ya ngajiin masalah perlu diruqyah mungkin. Artinya berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Dengan harapan tadi suami terbawa dengan suasana hijrah itu. Ajak suami kadang-kala, mas aku ini kalau pengajian kok lihat teman-teman diantar sama suaminya, masa aku sendirian mas? Kepingin aku diantar sama mas. Berusaha merayu suami. Karena menasihatin suami itu gak sama dengan suami menasihatin istri. Gak bisa istri suaminya pulang kerja, mas gini ya mas. Lungguh gini. Suami kayak gitu. Gak bisa cuma ini panglima, suami ini komandan gitu. Jadi kalau mau ngasih tahu suami, dikasih minum sambil dipijet ya. Mas boleh aku minta sesuatu. Mungkin dengan cara seperti itu hatinya suami terbuka ya. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar orang kafir yang membunuh muslim seperti di New Zealand itu halal darah? Jamaah, ada orang kafir jamaah. Katanya nggak boleh nyebut kafir sekarang jamaah. Karena izin. Alhamdulillah. Jangan orang kafir. Orang Islam yang membunuh orang Islam itu halal darahnya. Orang Islam membunuh orang Islam halal darahnya, makanya hukumnya dihukum qisas. Dibunuh. Itu dalam Islam seperti itu. Apalagi ini orang kafir yang membunuh. Kalau bicara darahnya halal jelas ketika dia melakukan pembunuhan, darah dia halal. Orang kafir itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kafir zimmi. Orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan negeri Islam dan dia bayar jizyah. Ada jaminan buat dia. Yang kedua ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang mungkin dia hidup di negaranya tapi ada perjanjian dengan negeri Islam. Maka disebut kafir mu'ahad. Yang ketiga ada kafir musta'man. Ada orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Seperti orang yang masuk ke negeri Islam dapat visa berarti dia dapat jaminan keamanan. Yang keempat ada kafir harbi. Ada kafir yang memerangi umat Islam. Jadi yang tiga ini wajib bagi kita menghormatinya. Yang membunuh salah satu dari tiga ini itu gak akan mencium bau surga. Kata Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian itu tidak akan mencium bau surga. Kafir harbi itu yang dibunuh dalam peperangan ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, tebas lehernya. Itu kafir harbi dalam medan perang. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Terjemahannya mungkin apabila kalian berjumpa dengan orang-orang non-muslim. Masa mau diterjemahkan non-muslim? Kafir. Itu ingat kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam dalam peperangan. Jadi berkaitan dengan yang di New Zealand, iya. Cuma tadi ketika ada orang membunuh orang lain, darahnya halal, bukan berarti kita berangkat ke rumahnya kita bunuh dia, bukan. Ada pemerintahan, ada penguasa yang menjalankan bagaimana hukum dalam hal itu jamaah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi teman atau keluarga yang masih suka melakukan riba? Nah, bagaimana hukum men-share keburukan calon pemimpin negara agar masyarakat
tahu tentang calon pilihannya. Oh, ini urusan pemilu ya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan menyikapi teman atau keluarga yang masih riba. Riba ini termasuk dosa besar yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, banyak melakukannya dan meremehkannya. Itu juga yang menyebabkan mungkin negeri kita nggak makmur, nggak aman, balak dan petaka terus datang. Riba ini kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Enggak ada syubhat. Orang kalau ana riba, riba kan masih syubhat. Siapa yang bilang syubhat? Allah jelas menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi di kampung-kampung riba itu tetap jamaah. Rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, modal usahanya riba. Dan biasa. Nggak malu melakukan itu. Padahal Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Baca di surat Al-Baqarah ayat 275. Sampai 278 dibaca itu bagaimana Allah mengumumkan riba, mengumumkan perang kepada pelaku riba. Bagaimana sikap kita kepada saudara kita? Kebanyakan mereka itu masalahnya masalah iman. Imannya lemah. Kita bicara orang Islam itu tadi ada 3 level. Faminhum dhalimun li nafsih. Ada yang mendolimin diri sendiri. Ada yang pertengahan. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita menghadapi yang dhalimun li nafsih. Tugas kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Memberikan nasihat. Kau itu kepingin berkah hidupmu. Tinggalkan. Wah, nggak mungkin tanpa riba kita nggak akan bisa punya motor. Kata siapa? Tanpa riba nggak bisa kita punya rumah. Bapak kita, mbah kita punya rumah nggak pakai riba. Berkah rumahnya besar-besar. Sekarang rumahnya kecil. Minimalis jamaah. Kemudian pakai riba. Nggak berkah jamaah. Maka itu yang akhirnya menyebabkan berkah dari negeri kita ini banyak hilang. Maka tugas kita memberikan nasihat. Adapun berkaitan dengan pemimpin. Subhanallah. Itulah salah satu dampak buruk dari demokrasi. Sebenarnya manusia berpikir dengan demokrasi akan lebih membuat masyarakat merasakan keadilan. Padahal yang diperlukan itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu bukan demokrasi. Dan kita tahu di sila keempat itu berbicara tentang musyawarah mufakat. Bukan dengan sistem seperti ini. Ketika sistem seperti ini antum bisa bayangin seorang perampok di penjara Jember dengan kiai paling tua di Jember, suaranya itu sama. Satu-satu. Kiai ini masukkan satu, perampok itu satu. Kalau perampoknya 7, kiainya 2. Siapa yang menang? Aku sih menang. Tak pilih perampok apa. Karena dia bukan orang baik. Makanya kalau bicara, kita itu berhak nggak dapat pemimpin yang baik. Wallahu a'lam. Karena nanti yang memberikan kekuasaan itu kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu dijadikan pemimpin atas Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun jemaah. Namrud itu penguasa atas Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kekuasaan, kepemimpinan kepada siapa yang Kau kehendaki, bukan yang Allah cintai, bukan. Siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah itu segala kebaikan. Maka bicara apakah kita berhak mendapatkan pemimpin yang baik. Sekarang kita lihat
200 lebih pemimpin daerah itu di penjara. Pertanyaannya, siapa yang milih mereka? Ya rakyat. Di Malang kemarin, anggota DPRD berapa yang ditangkap? KB. 40 lebih jamaah. 40 lebih. Siapa yang milih itu jamaah? Ya rakyatnya kayak gini. Makanya kita berpikir itu, kalau antum ingin mendapatkan pemimpin yang baik, caranya satu. Perbaiki diri antum. Perbaiki keluarga antum. Bikin dia tidak memilih pemimpin kecuali yang baik. Dia akan, anak gak mau. Ada kayaknya gak baik pemimpin. Mungkin dilihat dari teman-temannya, dari track recordnya. Ya orang seperti itu. Tapi ya tetap kita lihat siapa nanti yang menang. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita belum mendapatkan pemimpin yang baik, Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu buat rakyat-rakyat yang zalim. Kenapa? Karena amal perbuatan mereka. Maka kita berdoa memohon kepada Allah. Jadi kalau bicara menjelek-jelekan pemimpin jamaah, ya, kalau memberitahu orang, kamu itu memilih siapa? Fulan. Fulan ini kayak gini loh. Anak kasih tahu antum. Itu nggak apa-apa. Karena berkaitan dengan ada ghibah yang diperbolehkan. Ketika ada maslahat yang lebih besar. Bukan untuk menyenangkan diri kita. Tapi jangan sampai itu menyebarkan hoax. Dan pemimpin, jadi kalau kita bicara pemimpin itu kita nggak boleh menjelek-jelekkan pemimpin. Tapi kalau bicara kita hendak memilih seorang pemimpin, ya kita harus kasih tahu. Ini loh, yang kamu akan pilih itu seperti ini. Di Jember umpamanya, ini loh kayak gini orangnya. Masa kamu mau pilih? Itu kita memberikan penjelasan seperti itu, insya Allah nggak masalah. Barakallahu fiik. Ustadz, saya mau hijrah. Gimana saya supaya istiqamah? Wallahi jamaah, perjalanan hijrah itu penuh dengan onak dan duri. Rasulullah SAW hijrah itu dari Mekah ke Madinah kira-kira 14 hari. Dikejar-kejar oleh orang musyrikin, mau dibunuh dan dipantai. Rasulullah SAW ketika hijrah itu harus bermalam di dalam gua 3 hari 3 malam. Jadi perjalanan hijrah itu berat. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Maka antum harus persiapkan. Hijrah, meninggalkan pekerjaannya, dulu di bank riba, keluar Ustaz, anak susah Ustaz. Sekarang ini hidupnya Ustaz. Para sahabat Nabi ketika hijrah sampai ke Madinah nggak punya rumah. Tidur di masjid. Sekarang masjidnya ditulis nggak boleh tidur di masjid. Gimana orang-orang yang hijrah? Nah, benar jemaah. Masjid apa itu tempat tidurnya Ashabus Suffah. 70 sahabat itu tidur di masjid. Dikasih makanan, ya dikasih tempat lah. Masjid itu punya tempat yang memang buat orang-orang yang mau hijrah. Karena memang kita lihat sebagian orang tidur di masjid ternyata dia peminum atau apa. Kadang-kadang lihat ada teras masjid terbuka, leler dia di sana. Maka mungkin kita menjaga itu. Tapi tetap ketika engkau mau hijrah, engkau persiapkan diri. Jalan menuju ke sana penuh dengan cobaan. Lihat para sahabat Nabi bagaimana hijrah mereka. Lihat tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu Ibnu Katsir menyebutkan. Ada yang menyebutkan jumlah mereka sampai 30.000. Ada yang sampai 70.000. Di pagi harinya mereka itu masih mendukung Fir'aun. Bahkan dia datang untuk memenangkan Fir'aun. Di sore harinya mereka masuk Islam. Dan mereka semua sudah disalib di pohon-pohon kurma. Dengan kaki dan tangan dipotong secara silang. Perlu pengorbanan hijrah itu. Makanya cari teman yang baik. Anak kasih nasihat 2. Yang pertama guru yang membimbing. Supaya untuk tidak salah jalan. Yang kedua teman yang sehati sama antum.
Kita banyak cari teman yang mendukung kita, nggak perlu. Antum cari teman yang sehati sama antum. Walaupun sama-sama dia baru mau hijrah juga nggak apa-apa, yuk. Kita bareng-bareng cari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz, kalau seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, apakah nanti di alam kubur masih ditanya dosa kita dan saat di akhirat dosa kita masih diungkit-ungkit lagi atau ditimbang? Jamaah, yauma idzin tu'radun. Pada hari itu semua akan ditampakkan. Dosa-dosa kita akan ditunjukkan semua. Ada dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Dihapus. Tapi ada dosa yang belum diampuni. Yang jadi masalah, antum tahu enggak dosa yang diampuni dan yang tidak? Kayaknya yang ini sudah diampuni. Siapa yang tahu? Makanya kita itu harus senantiasa takut sama Allah SWT. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu beramal soleh, sholat malam, bersedekah, takut gak diterima malam. Maka berkaitan dengan dosa-dosa antum, antum terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah diampuni selesai. Tapi kita nggak tahu mana yang diampuni dan mana, Masya Allah, ternyata sudah terakhir pertanyaannya. Oh, masih ada. Tambah. Kayaknya ini pertanyaan terakhir sudah jemaah. Mudah-mudahan yang lainnya bisa dijawab pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Anak dan menantu saya sekarang sedang pisah ranjang. Pulang ke rumah orang tuanya. Menantu saya orangnya lugu, tapi jujur. Tetapi ilmu agama Islamnya nol. Si istri anak saya sudah berkali-kali menasehati. Tetapi tetap saja akhirnya anak saya menyuruh suaminya untuk merenung pulang ke rumah orang tuanya. Bagaimana jalan terbaiknya Ustaz? Kasihan dua cucu saya. Jadi yang disuruh pulang ini suaminya. Iya. Anak saya menyuruh suaminya untuk merenung pulang ke rumah orang tuanya. Oh iya kayaknya. Kayaknya yang punya rumah istrinya. Makanya hati-hati. Kalau istri punya rumah, biasanya kan orang kalau marah suami, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ini nggak bisa untuk ngomong gitu. Antum kan ini rumahnya istri Ustaz. Ya, jangan mengatakan seperti itu juga. Kalau keadaannya seperti ini, di sini diperlukan mediator. Orang ketiga. Allah mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Apabila kalian takut pertikaian ini nggak berujung, nggak selesai, maka hendaklah pihak keluarga perempuan kirim seorang utusan dan pihak dari keluarga laki-laki mengirim seorang utusan untuk membicarakan masalahnya apa. Mungkin tadi putri ibu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kadangkala seorang wanita merasa sudah memberikan nasihat kepada suaminya, tapi caranya nggak benar jemaah. Seorang mukmin itu kalau ngasih nasihat itu tidak melecehkan. Dia berusaha untuk memberi nasihat, tidak ada orang yang tahu. Maka sekarang dicari tahu, dengarkan keluhan suaminya ini. Apa yang kau keluhkan dari istrimu? Dengarkan keluhan sang istri, apa yang dia keluhkan dari suaminya.
Kemudian mediator ini berkumpul. Ini masalahnya seperti ini. Ditulis poin-poinnya. Dilihat, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan memang. Atau enggak, oh ternyata masalahnya remeh sebenarnya. Insya Allah bisa. Pihak dari keluarga laki-laki, ana yang ngurusin urusan suaminya. Antum yang ngurusin urusan istrinya. Setelah itu dikembalikan. Karena kita itu nggak tahu apa masalahnya. Maka tolong ibu yang tadi cinta sama cucu-cucunya, sayang dengan mereka, kirim utusan kepada pihak laki-laki. Dan tanya kepada istri, apa yang dikeluhkan, dicatat. Dicatat, nggak perlu ikut nanti mereka berdua. Dicatat, kemudian nanti dengarkan dari pihak suami seperti itu, lalu diadakan sidang di antara mereka, semoga bisa diperbaiki. Kemudian jamaah, buat yang rumah tangganya sedang kacau, ketahuilah tidaklah dua orang yang saling mencintai dipisahkan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua. Maka nasihat ana, kembali kepada Allah, istighfar, perbaiki diri kita. Kalau ada masalah sama istri kita, ya mungkin gara-gara ana. Ana yang banyak dosa sehingga istri ana buruk sikapnya kepada ana. Begitu pula istri, ketika melihat suaminya buruk sama dia, mungkin dia punya dosa sama Allah SWT yang menyebabkan dihukum sama Allah dengan pasangan hidup yang tidak baik seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Al-Ikhlas ya. Masya Allah, ternyata ada masjid bagus di sini jamaah ya. Kayaknya baru jadi masjidnya. Iya. Oh bertahap, Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.